Om Swastiastu. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya sehingga saya dapat berdiri di sini untuk mempresentasikan proposal yang saya buat. Terima kasih pula saya ucapkan kepada dosen pemuji 1, dosen pemuji 2, dan dosen pembimbing. Perkenalkan, nama saya Niputu Wiradharmawati, NIM 20180043409, kelas Ekonomi 4B2. Hari ini saya akan mempresentasikan proposal yang saya buat dengan judul Pengaruh Kompensasi Kepemimpinan dan Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Karyawan Hotel Taman Harum Ubud Gianyar. Bab 1 Pendahuluan. Setiap perusahaan pasti memiliki tujuan masing-masing yang sudah ditetapkan sebelumnya di dalam perencanaan. Oleh karena itu, di dalam suatu perusahaan dibentuk manajemen yang merupakan faktor dinamis sebagai penggerak roda perusahaan. Manajemen melalui para manajernya melaksanakan manajemen yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling terhadap sumber daya dalam rangka pencapai tujuan tersebut. Landasan yuridis dasar hukum mengenai kinerja karyawan pada hotel yaitu sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 dan gaji yang diterima sesuai dengan posisi dan jabatan, dan juga untuk minimum upah harus sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Selain itu kita juga mengenal yang namanya bermacam-macam tunjangan, pesangon, lembur, dan sebagainya. Rumusan masalah. 1. Apakah ada pengaruh kompensasi kepemimpinan dan lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja karyawan Hotel Taman Harum Ubud Gianyar secara parsial? 2. Apakah ada pengaruh kompensasi kepemimpinan dan lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja karyawan Hotel Taman Harum Ubud Gianyar secara simultan? Tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian 1. Untuk menganalisis pengaruh kompensasi kepemimpinan dan lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja karyawan Hotel Taman Harum Ubud Gianyar secara parsial. 2. Untuk menganalisis pengaruh kompensasi kepemimpinan dan lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja karyawan Hotel Taman Harum Ubud Gianyar secara simultan. Manfaat penelitian. 1. Manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai kompensasi kepemimpinan dan lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja karyawan Hotel Taman Harum Ubud Gianyar. 2. Manfaat praktis bagi mahasiswa. Penelitian ini diharapkan bisa sebagai bahan masukan bagi mahasiswa untuk mempelajari pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan agar menjadi lebih kreatif, efektif, dan efisien sehingga kualitas pembelajaran dan hasil belajar meningkat. Bagi perusahaan, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Hotel Taman Harum Ubud Gianyar agar masalah yang sudah disebutkan bisa ditanggulangi. Bagi kampus, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris mengenai pengaruh pemberian kompensasi pada karyawan. Fakultas Universitas Ngurah Rai dapat memberikan masukan pada manajemen dalam memberi kompensasi terhadap karyawan, dengan demikian kinerja karyawan dapat meningkat. Bab 2 Tinjauan pusaka. Pengertian kompensasi. Menurut Mutiara Pengabdian, kompensasi adalah setiap bentuk penghargaan yang diberikan kepada karyawan sebagai balas jasa atau kontribusi yang mereka berikan kepada organisasi. Jenis-jenis kompensasi. Banyak pendapat yang menyatakan tentang jenis-jenis kompensasi yang diterima oleh karyawan. Salah satu menurut Rifai. Kompensasi terbagi menjadi dua, yaitu 1. Kompensasi finansial. Kompensasi finansial dibagi menjadi dua jenis, yaitu kompensasi finansial langsung dan kompensasi finansial tidak langsung. 2. Kompensasi non finansial. Kompensasi non finansial terdiri atas karena karir yang meliputi pada jabatan, peluang promosi, pengakuan karya, temuan baru, prestasi istimewa. Sedangkan lingkungan kerja meliputi pujian, persahabatan, nyaman bertugas, menyenangkan, dan kondusif. Indikator kompensasi. Menurut Pengabdian, mengungkapkan bahwa indikator dari kompensasi adalah A. Gaji, B. Upah, C. Insentif, D. Tunjangan kerja. Tujuan kompensasi. Bagi organisasi perusahaan, kompensasi memiliki arti penting karena kompensasi mencerminkan upaya organisasi dalam mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan karyawannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi. Menurut Mangkunegara, faktor yang mempengaruhi kerja kompensasi yaitu 1. Faktor pemerintah. 2. Penawaran bersama antara perusahaan dan pegawai. 3. Standar biaya hidup pegawai. 4. Ukuran perbandingan upah. 5. Pemikiran dan persediaan. Pengertian kepemimpinan. Dalam suatu instansi, kepemimpinan merupakan suatu faktor yang menentukan tercapai atau tidaknya tujuan suatu instansi. Dengan kepemimpinan yang baik, proses manajemen akan berjalan lancar dan pegawai bergairah melaksanakan tugas-tugasnya. Teori kepemimpinan.
Teori mengenai kepemimpinan dapat digolongkan dalam 3 pendekatan utama, yaitu 1. Pendekatan sifat, 2. Pendekatan kepribadian perilaku, 3. Pendekatan kepemimpinan situasional. Lingkungan kerja. Lingkungan kerja dalam suatu perusahaan perlu diperhatikan. Hal ini disebabkan karena lingkungan kerja mempunyai pengaruh langsung terhadap para karyawan. Lingkungan kerja yang kondusif dapat meningkatkan kinerja karyawan, dan sebaliknya lingkungan kerja yang tidak memadai dapat menurunkan kinerja karyawan. Faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan kerja. Faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan kerja menurut Alex S. Nicisimito yang mempengaruhi terbentuknya suatu kondisi lingkungan kerja dikaitkan dengan kemampuan karyawan, antaranya 1. Warna merupakan faktor yang penting untuk membesar efisien kerja pada pegawai. 2. Kebersihan lingkungan kerja secara tidak langsung dapat mempengaruhi seseorang dalam bekerja, karena apabila lingkungan kerja bersih maka karyawan akan merasa nyaman dalam melaksanakan pekerjaannya. 3. Penerangan dalam hal ini bukan terbatas pada penerangan listrik saja, tetapi juga penerangan sinar matahari. Kinerja karyawan. Menurut Hasibuan, kinerja adalah merupakan suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas atau kecakapan usaha dan kesempatannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan. Menurut Irvin M. McCormack menyatakan ada 2 macam faktor yang mempengaruhi kinerja seseorang, yaitu 1. Faktor individual, 2. Faktor situasional. Indikator-indikator kinerja karyawan. Indikator kinerja karyawan menurut Robin L. Mastis dan John M. Johnson adalah sebagai berikut: 1. Kuantitatif, 2. Kualitas, 3. Keandalan, 4. Kehadiran, 5. Kemampuan bekerja sama. Kita bisa lihat hipotesisnya, teknik pengumpulan datanya, kerangka konseptual penelitiannya. Selanjutnya kita ke bab 3, metode penelitian. Desain penelitian. Desain penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif asosiatif, yaitu tentang pengaruh kompensasi, kepemimpinan, dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan hotel Taman Harum Ubud Gianyar. Variabel ini yaitu kompensasi atau X1, kepemimpinan atau X2, lingkungan kerja atau X3, dan kinerja karyawan atau Y. Dengan demikian, penelitian ini merupakan penelitian model regresi linear berganda. Lokasi dan objek penelitian. Lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di Hotel Taman Harum berlokasi di Jalan Raya Mas, Kecamatan Ubud Gianyar. Objek penelitian. Adapun objek penelitian adalah pada sumber daya manusia, khususnya pimpinan, kompensasi kerja, dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. Identifikasi variabel. Dalam penelitian ini dapat diteliti 2 macam variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas yaitu variabel yang tidak dipengaruhi oleh variabel lain. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas yaitu kompensasi atau X1, kepemimpinan atau X2, dan lingkungan kerja atau X3. Variabel terikat yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain. Dalam hal ini yang menjadi variabel terikat yaitu kinerja karyawan atau Y. Definisi operasional variabel. 1. Variabel X1 adalah kompensasi, 2. Variabel X2 adalah kepemimpinan, 3. Variabel X3 adalah lingkungan kerja, 4. Variabel Y adalah kinerja karyawan. Berdasarkan sifat. Berdasarkan sifat, data penelitian dapat dibedakan dalam 2 jenis, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang tidak dapat dihitung atau data yang bukan berupa angka-angka, melainkan seperti uraian dan gambar. Data kuantitatif adalah data yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dengan angka-angka seperti jumlah karyawan, jumlah gaji per bulan, dan hari kerja. Teknis pengumpulan data. Dalam suatu penelitian ilmiah, metode pengumpulan data dimaksudkan untuk memperoleh bahan-bahan yang relevan, akurat, dan terpercaya. Terdapat beberapa metode saat melakukan pengumpulan data, yaitu sebagai berikut: 1. Observasi, 2. Wawancara, 3. Dokumentasi, dan 4. Kuesioner. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya, sehingga saya dapat menyelesaikan presentasi untuk hari ini. Akhir kata saya ucapkan sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.